Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Bursa transfer Liga 1 paruh musim kedua ini semakin bergejolak. Sejumlah pemain ada yang resmi direkrut, ada yang masih rumor. Nah, ada siapa saja sih yang datang dan masuk ke setiap klub di Liga 1 akhir-akhir ini? Mari kita cari tahu sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua video-videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung aja. Inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Winger lincah timnas Indonesia Witan Sulaiman baru-baru ini mengungkapkan hal tak terduga. Dalam sebuah wawancara usai sukses membawa timnas Indonesia melaju ke final AFF Suzuki Cup 2020, Witan mengakui nyaman bermain bersama striker Persib Ezra Walian. Dua gol Ezra di AFF Suzuki Cup ini semuanya berawal dari umpan Witan. Witan mengaku Ezra adalah tipikal striker yang bukan oportunis. Dirinya mau melebar ke kanan atau ke kiri. Dirinya pun mengatakan mungkin saja ingin bermain bersama Ezra di klub. Namun jika bukan Ezra yang ke klub Eropa, maka mungkin dirinya lah yang akan ke klub Indonesia. Jelas hal ini menunjukkan ke Persib Bandung. Pasalnya Ezra adalah milik Persib Bandung. Kesempatan Persib untuk mendapatkan Witan cukup terbuka. Pasalnya kontrak Witan di klub Lesia Gedang akan berakhir di Februari 2022. Apalagi di Lesia Gedang, Witan tak selalu jadi pilihan utama. Hal senada pun diungkapkan Ezra Walian. Ezra mengatakan Persib harus menghubungi Witan karena pemain ini jenius dan memiliki visi bermain sangat baik. Kita tunggu saja apakah chemistry antara Ezra dan Witan akan berlanjut di klub. Lalu apakah Ezra yang akan keluar dari Persib untuk bermain bersama Witan, atau justru Witan yang ke Indonesia dan bermain di Persib bersama Ezra. Sementara itu, krisis keuangan yang menimpa klub asal Slovakia di mana tempat Egy Maulana Fikri bermain, yakni FK Senica, membuat rumor jika FK Senica akan membuang sejumlah pemain. Salah satunya adalah Egy Maulana Fikri. Jelas berita ini membuat sejumlah klub berlomba-lomba mendekati Egy, termasuk klub dari Indonesia. Namun para netizen justru menginginkan Egy bermain di Inggris bersama Elkan Bagot di Ipswich Town. Berita ini beredar usai Elkan Bagot dikabarkan diminati oleh Direktur PT PBB Teddy Cahyono. Teddy mengaku tertarik pada Elkan. Namun keinginan Teddy ini langsung ditolak oleh Bobotoh. Menurut Bobotoh, Elkan lebih bagus main di luar negeri agar kemampuannya terasah dan bisa berkontribusi untuk timnas. Bahkan netizen pun mengirimkan komentar di akun Instagram dan Twitter klub Ipswich Town agar lebih banyak memberikan menit bermain pada Elkan dan merekrut Egy Maulana Fikri dari FK Senica. Persib Bandung resmi mengumumkan 30 nama pemain yang didaftarkan untuk putaran kedua BRI Liga 1 2021. Dari 30 nama tadi, David Da Silva dan Bruno Catanhede yang belum tes medis pun ada dalam daftar. Menurut pelatih Robert Rene Albert, semua pemain yang didaftarkan bukan berarti tak akan ada tambahan atau dikurangi karena bursa transfer masih berjalan. Rene Albert mengaku bisa saja ada pemain yang direkrut atau pemain yang dilepas asal sesuai kebutuhan dan prosedur. Namun yang menjadi perhatian, apakah David Da Silva dan Bruno Catanhede lolos tes medis? David sendiri kabarnya Senin 27 Desember ini akan bisa bergabung ke Persib dan akan jalani tes medis di Persib. Sementara gelandang Basim Rashid pun dikabarkan akan tiba bersama David. Namun Catanhede belum dipastikan apakah bisa hadir atau tidak. Pasalnya belum ada kabar terbaru soal kedatangan Catanhede. Kami memastikan mendaftarkan 30 pemain untuk putaran kedua ini. Jadi seperti yang telah saya sampaikan, semua pemain lokal Persib akan bertahan. Tapi jika ada klub yang menginginkan pemain kami dengan cara dan prosedur yang benar, tentu kami akan lepas. Dan kami pun masih mungkin akan ambil pemain baru lagi jika kualitasnya sesuai, ujar Robert Rene Albert. Dan berikut 30 pemain Persib yang didaftarkan di putaran kedua.
Dari Barito Putra, tim Barito Putra akhirnya menikung striker naturalisasi Guy Junior dari PSS Sleman. Guy sebelumnya hampir berlabuh ke PSS, namun karena ada permasalahan dengan manajemen PSS, akhirnya PSS batal merekrut Guy. Hal ini terlihat di postingan Instagram Ketua Umum Barito Putra Hasnur Yadi Sulaiman. Hasnur menyebutkan selain Guy, masih akan ada 7 pemain lagi yang akan bergabung usai tahun baru nanti. Dari Arema FC kabarnya serius mendekati 5 penggawa timnas Indonesia di ajang AFF Suzuki Cup 2020. Bahkan Presiden Arema Gilang Widya Permana yang langsung datang ke Singapura. Alasan Gilang ke Singapura selain menonton pertandingan Indonesia, ia juga menyemangati 3 pemain Arema yang ada di timnas, yakni Kushedia Haryudo, Dedik Setiawan, dan Rizky Dwi. Namun di balik itu Gilang rupanya juga melakukan pendekatan pada 5 pemain timnas Indonesia yang lain, yakni Egy Maulana Fikri, Ramai Rumakik, Irfan Jaya, Evan Dimas, dan Elkan Bagot. Dikabarkan Gilang tertarik memboyong 5 pemain ini ke Arema. Dengan dana berlimpah, bisa saja 5 penggawa timnas ini bisa jadi rekrutan terbaru Arema. Dari Persita Tangerang, jelang laga perdana kontra Persib Bandung di putaran kedua, Persita benar-benar bersiap dengan mencuci gudang, melepas sejumlah pemain dan mendatangkan para pemain baru. Ini sinyal bahaya bagi Persib, apalagi misi Persita adalah ingin balas dendam atas kekalahan di putaran pertama. Kans Persita untuk tumbangkan Persib cukup terbuka. Nama-nama baru segera menghiasi skuad Laskar Pendekar Cisadane yang telah resmi seperti Kasim Botan, Ricky Ariansah, M. Iqbal, dan Jack Brown. Sementara 3 pemain lagi masih menjalani negosiasi dan akan segera diumumkan, yakni striker asal Brazil Tailon Korea, Randy Oskario dari Semen Padang, dan gelandang Tajikistan Nuridin Davronov. Dengan 4 pemain asing, yakni Harrison Cardoso, Bai Sinyong, Nuridin Davronov, dan Tailon Korea, jelas Persita pede menghadapi Persib. Apalagi Persib belum pasti diperkuat 2 pemain asing baru, yakni David Da Silva dan Bruno Katenhede yang belum tentu lolos tes medis. Jika Persib gagal dengan bomber asingnya, ini menjadi keuntungan bagi Persita, namun juga kerugian bagi Persib karena bursa transfer sudah semakin mepet. Bahkan jika gagal, kemungkinan Persib tak akan diperkuat striker asing di paruh kedua ini. PSS Sleman sejauh ini sudah mendapatkan 5 amunisi baru, yakni Dave Masten, Wander Luis, Eeng Supriyadi, Bagus Prastio, dan Ricky Dwi dari Perseket Tegal. Kini PSS masih tunggu kepastian apakah Arun Evans akan keluar dari PSS atau tidak. Jika Arun Evans keluar, maka PSS telah menyiapkan penggantinya, yakni bek asal Kirgistan ex Persita Tangerang Tamirlan Kuzubaev dan gelandang ex Persela Syahroni atau Ahmad Bustomi. PT LIB merilis starting 11 terbaik putaran pertama dan berikut para nominasinya. Di posisi penjaga gawang, kiper Arema Adilson Maringa. Duet center back diisi oleh Javlon Guisenov dari Borneo FC dan Anderson Sales dari Bayangkara FC. Back kiri ditempati oleh Ricky Fajrin dari Bali United, sementara back kanan ditempati oleh Bagas Kava dari Barito Putra. 2 gelandang jangkar ditempati oleh Rensi Yamaguchi dari Arema dan Mohamed Basim Rasid dari Persib Bandung. Sisi sayap diisi oleh Taisei Marukawa dari Persebaya dan juga Harrison Cardoso dari Persita Tangerang. Untuk 2 bomber di depan ada Ciro Alves dari Persikabo dan Ilyas Pasoyevic dari Bali United, dan berikut formasinya. Oke, itulah tadi Rio Hotspot untuk edisi kali ini ya. Untuk edisi masih di bursa transfer Liga 1. Oke, ikuti terus berita seputar Liga 1 dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot.